Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Igede Yuda Pratama, Magister Teknologi Informasi, JTT Universitas Gadjah Mada. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya, yaitu optimasi jumlah pengadaan barang menggunakan logika Fuji metode Tsukamoto. Langsung saja. Di sini terdapat toko kain menjual berbagai jenis kain, di antaranya ada kain katun, polyester, dan lain-lain. Dalam aktivitasnya, toko kain belum memanfaatkan kecanggihan teknologi. Hal ini ditunjukkan dalam pengelolaan data barang masih dilakukan secara manual, baik penjualan, persediaan, dan pengadaan. Di sini sering sekali terjadi barang yang menumpuk dan kosong. Terkadang juga harga dan kualitas barang menjadi menurun. Oleh karena itu, bantuan komputer sangat membantu dan mempermudah dalam transaksi dan mengatur persediaan barang, tidak sekedar mengandalkan buku catatan. Di sini diperlukan optimasi jumlah pengadaan barang untuk memenuhi kondisi yang optimal. Jadi nggak kurang, nggak juga nggak lebih. Salah satu pengambilan keputusan dalam optimasi jumlah pengadaan yang optimal, di sini saya menggunakan logika Fuji metode Tsukamoto. Logika Fuji yaitu suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam ruang output. Keuntungan lain dari sistem Fuji yaitu mempunyai kemampuan penalaran yang mirip dengan kemampuan penalaran manusia. Hal ini disebabkan karena sistem Fuji mempunyai kemampuan untuk memberikan respon berdasarkan informasi yang bersifat kualitatif, tidak akurat, dan ambigu. Ini cara kerja logika Fuji. Di sini ada sistem input, ada inputan. Selanjutnya ada fujifikasi. Di sini mendefinisikan variabel-variabel Fuji. Selanjutnya ada inference system. Di sini diperlukan ada rule base. Yaitu rule base itu kita pembentukan rule di mana untuk membatasi ada if then ini untuk membatasi variabel-variabel Fuji. Selanjutnya di sini ada nilai keanggotaan dan fungsi keanggotaan di mana ntar ada nilainya dan disimpan di database. Selanjutnya ada terjadi fungsi implikasi di dalam inference system. Lalu dilanjutkan dengan defusifikasi. Defusifikasi yaitu menghitung rata-rata pembobotan yang nantinya akan menjadi output dari logika Fuji ini. Langsung saja. Nah, di sini saya menggunakan logika Fuji Tsukamoto. Metode ini dipilih karena setiap konsekuen pada aturan ini berbentuk if then, dipresentasikan dengan himpunan Fuji dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Jadi fungsi keanggotaannya tetap tidak berubah-berubah. Di sini ada variabel. Terdapat 3 variabel yang nantinya akan dipakai dalam optimasi pengadaan barang. Variabel yang pertama yaitu penjualan. Di sini saya simbolkan dengan X. Di sini penjualan memiliki linguistik ada 2, sedikit dan banyak. Ini di sebelah kanan contoh fungsi keanggotaan dari variabel penjualan. Di mana X ini merupakan variabel penjualannya, jadi ada sedikit ada banyak. Jika sedikit, di sini maksimum 1, minimum 0. Jadi jika variabel penjualannya lebih kecil sama dengan A itu merupakan data stok terkecil, maka dia akan menjadi 1. Jika di antara A dan B sama dengan, maka dia wajib menggunakan fungsi keanggotaan yang di tengah ini. Jika variabel penjualannya lebih besar daripada B, lebih besar sama dengan daripada B, maka B itu merupakan data stok terbesar, maka menjadi 0. Jadi di sini maksimal 1, minimal 0.
Selanjutnya variabel kedua itu ada variabel persediaan. Di sini disimbolkan dengan Y. Linguistik untuk variabel persediaan di sini ada sedikit dan banyak. Sama seperti tadi di variabel penjualan, ini terdapat fungsi keanggotaan untuk persediaan. Di sini disimbolkan dengan Y. Selanjutnya variabel yang ketiga ada pengadaan. Di sini disimbolkan dengan Z. Dimana kita di sini bakal melakukan optimasi untuk jumlah pengadaan barang, dimana ntar pengadaan ini merupakan menjadi output, sedangkan inputannya berupa data yang dua variabel sebelumnya, yaitu penjualan dan persediaan. Di sini terdapat linguistiknya ada dua juga, yaitu sedikit dan banyak. Lanjut, di sini ada sampel data penjualan yang dilakukan oleh toko kain. Di sini sampel datanya ada 7 data. Terdapat waktu, penjualan, persediaan, serta pengadaan. Data tersebut diambil dari tahun 2019 hingga 2020. Dari data tersebut, contohnya kayak ini. Tanggal 6 November 2019, data penjualannya 30, data persediaannya 5, serta pengadaannya 25. Dan selanjutnya. Nah, untuk tabel yang di bawah ini merupakan ringkasan dari data di atas. Jadi kayak penjualan, maksimum penjualan yang didapatkan itu ada 45. Ini maksimum ya, bukan total penjumlahannya, maksimum. Terus ini minimumnya 20. Sama persediaan maksimum 15, minimum 5. Pengadaan 55, maksimum minimum 25. Setelah itu, kita melakukan pembentukan rule atau aturan. Di sini terdapat 4 aturan. Di sini menggunakan fungsi implikasi, yaitu jika maka. Contoh di sini rule 1, jika penjualan sedikit dan persediaan banyak, maka pengadaannya sedikit. Kayak rule 3, jika penjualannya banyak, persediaan juga banyak, maka pengadaannya juga harus banyak. Lanjut, setelah kita sudah melakukan pembentukan rule, kita menghitung nilai keanggotaan. Nah, nilai keanggotaan dihitung dengan menggunakan fungsi keanggotaan yang pada variabel tadi sebelumnya sudah kita jelaskan. Saya jelaskan. Di sini data yang digunakan dalam metode ini yaitu data penjualan 30 dan data persediaan 8. Di mana ntar kita bakal mencari outputnya, yaitu outputnya berupa data pengadaan yang optimal. Di sini kita ada penjualan seperti tadi. Kita langsung masukkan aja angkanya ke dalam rumusnya. Di sini berdasarkan tadi penjualan itu maksimumnya 45, terus minimumnya 20. Kita masukkan saja. Di sini kita penjualan 30 ya. Jadi di sini didapatkan untuk nilai keanggotaan penjualan sedikit yaitu 0,6 dan nilai keanggotaan untuk penjualan banyak yaitu 0,4. Selanjutnya kita menghitung untuk persediaan sama seperti penjualan tadi. Karena kita hitung persediaan di sini mana jumlahnya 8. Kita masukkan ke rumus fungsi keanggotaan. Maka didapatkan persediaan sedikit yaitu 0,7. Persediaan banyak yaitu nilai keanggotaannya 0,3. Selanjutnya menghitung nilai keanggotaan untuk pengadaan. Nah, di sini pengadaan itu menjadi output yang bakal kita cari. Nah, jadi di sini ini untuk fungsi pengadaannya sudah ada. Cuma di sini kita tidak bisa langsung memasukkan ke dalam fungsinya untuk mencari nilai keanggotaannya. Karena di sini kita tidak tahu Z-nya itu berapa. Z itu berarti ini simbol untuk pengadaan. Tapi kita tetap tuliskan aja di sini untuk rumusnya. Jadi pengadaan sedikit yaitu 55 min Z per 30.
kita ntar untuk masukkan, yaitu pengadaan banyak Z min 25 dibagi 30. Setelah kita menghitung keanggotaannya, kita lanjut ke mesin inferensi untuk melanjutkan kita mencari Z tersebut. Nah, mesin inferensi terpatok pada rule yang tadi sudah kita bentuk, itu ada 4 rule. Ini kita contohkan untuk rule R1. Jika penjualan sedikit dan persediaan banyak, maka pengadaannya sedikit. Sini ada predikat 1. Ini untuk penjualan sedikit dan persediaan banyak, dimana kita sudah dapatkan tadi sebelumnya. Penjualan sedikit itu 0,6, persediaan banyak 0,3. Kita cek lagi. Penjualan sedikit 0,6, persediaan banyak 0,3. Benar ya? Maka kita dapatkan, sini kita cari nilai terkecil minimum 0,6 sama 0,3, dia lebih kecil 0,3. Maka didapatkan Z1 untuk predikat 1, yaitu kita masukkan ke rumus ya, karena tadi pengadaan sedikit, kita masukkan ke pengadaan sedikit. Berarti rumusnya 55 min Z per 30. Didapatkan Z1 46. Untuk rule 2, rule 3, dan rule 4 sama seperti tadi yang sudah saya jelaskan di R1. Didapatkan Z2 37, Z3 34, Z4 37. Selanjutnya kita ke tahap yang akhir, yaitu diversifikasi. Kita menghitung rata-rata pembobotan. Jadi rumusnya predikat 1 dikalikan dengan Z1 ditambah predikat 2 dikali Z2 dan seterusnya per predikat 1 tambah predikat 2 dan seterusnya sampai berapa jumlah rule yang ada. Didapatkan 38,125. Maka di sini jumlah pengadaan yang dihasilkan untuk pengadaan selanjutnya yang optimum itu menjadi 38 kain. Jadi untuk penjualan 30 dan persediaan 8, maka pengadaan yang optimum 38. Selanjutnya kita demo program. Sini terdapat data penjualan. Di sini saya membuat program ini berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Ini data penjualannya. Yang tadi ada 7 data. Selanjutnya kita akan optimasi jumlah pengadaan untuk data untuk bulan ini contohnya. Nah, jadi di sini contohnya data bulan ini kita masukkan contohnya 30 sesuai tadi kita udah hitung manual. Persediaannya 8. Maka kita proses ya penjualan saat ini dan persediaan 8. Jadi ini untuk data penjualan hanya ringkasan yang sudah saya jabarkan tadi berdasarkan data sebelumnya. Di data penjualan maksimumnya ada 45, minimumnya 20, persediaan 15, maksimumnya, minimumnya 5. Baik pengadaannya maksimum 55 dan minimumnya 25. Kita proses. Nah, ini hasil fusifikasinya. Ini alpha ini merupakan predikatnya sesuai yang sudah kita hitung tadi. Dia sesuai. Maka mendapatkan pengadaan barang sebanyak 38,125. Jadi di sini valid untuk programnya dan pengujiannya. Kita coba lagi aja. Untuk misalkan penjualannya saat ini sebesar 25. Di sini kita pengadaannya kita 8 saja. Kita terapkan. Maka berapa? Maka di sini dihasilkan pengadaan yang optimumnya sebanyak 36. Sini untuk perhitungan hasil fusifikasinya. Kita lanjut saja. Kesimpulannya, jadi
Aplikasi ini diterapkan untuk pengoptimasian jumlah pengadaan barang pada toko kain dengan menggunakan metode Tsukamoto, sehingga mempermudah pihak toko kain dalam menentukan jumlah pengadaan barang. Terus kesimpulan yang kedua, perhitungan dengan menggunakan aplikasi ini semakin lebih akurat, tidak memakan waktu lama, dan pihak toko lebih mudah dalam pengambilan keputusan untuk jumlah pengadaan barang. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Terima kasih.